Ini adalah cerita kami, para pelajar yang ketika ujian seringkali harus remedial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga Allah masih mampukan kita berperan dalam menyiarkan kebaikan, termasuk melakukan upaya boikot terhadap produk-produk pro-Israel sebagai bentuk nyata keberpihakan kita. Dan itu adalah upaya yang paling sederhana dan sangat bisa kita lakukan untuk hari ini. Oke teman-teman, selamat datang di episode ketiga kita, masih di segmen yang sama, yaitu TTMS, Talk to Myself. Hari ini aku mau bahas tentang di persimpangan rasa takut. Di episode ini aku mau mengangkat rasa takut jadi bahan obrolan kita. Karena kayaknya gak ada satu orang pun yang gak punya rasa takut ya. Pembeda dari tiap-tiap kita adalah objek dan ukuran rasa takutnya, termasuk aku. Kalau teman-teman perhatiin, sejak 3 atau hampir 4 minggu terakhir, aku off upload podcast. Kenapa? Padahal masih tahap-tahap awal ya. Jawabannya karena alasan yang sangat-sangat personal, alasan yang sangat tidak profesional. Dan itu berkaitan dengan rasa takut. Jadi ada masalah di pekerjaan yang membuat proyek yang aku dan tim aku garap dan upayakan sejak Agustus lalu itu terancam gagal atau diberhentikan. Dan ini membuat aku resah, membuat aku takut karena kalau proyeknya gagal, maka sumber penghasilanku hilang. Hal ini kemudian membuat aku berpikir keras, aku harus cari sumber penghasilan yang baru. Dan ketika ingat jadwal untuk upload podcast, aku kok jadi malah berpikir kalau aku tetap ngurus podcast, memang aku bakal dapat apa? Bisakah ini jadi sumber penghasilan? Kalau aku optimalkan, kira-kira kapan ya aku bisa dapat cuan gitu? Sangat materi sekali ya. Tapi lagi-lagi aku menimbang bahwa apa yang aku pertanyakan ini tidak sesuai dengan niat awal. Aku sudah salah karena menempatkan fokus pada apa yang bisa aku dapatkan, ketimbang fokus pada apa yang bisa aku lakukan. Aku salah telah menjeda hal yang insya Allah baik ini karena goncangan keadaan. Goncangan ini adalah suatu ujian dan ya kita tahu ujian adalah sesuatu yang beriringan dengan yang namanya kehidupan. Tidak akan selesai sebelum ditutup oleh yang namanya kematian. Dalam posisi ini, seakan aku harus memilih mau fokus ke ikhtiar dunia untuk memperoleh materi, memperoleh rezeki, atau menyiarkan hal-hal baik yang adalah perintah Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Lantas apa sih kata Allah soal rasa takut ini? Jadi, rasa takut ini adalah sesuatu yang wajar karena di surat Al-Baqarah sendiri Allah itu sampaikan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalau aku kutip juga dari kajiannya Ustadz Firanda Andirja, di tafsir ayat tersebut, beliau ini menyampaikan bahwa sedikit ketakutan yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ini adalah banyak penderitaan yang Allah selamatkan dari kita. Artinya dari sekian banyak ketakutan, sekian banyak penderitaan, Allah tuh hanya turunkan sedikit saja kepada kita gitu. Karena ada umat-umat terdahulu yang dihukum Allah dengan ketakutan dan kelaparan dahsyat yang banyak lagi besar. Jadi beliau menyampaikan bahwa sifat ujian ketakutan ini Allah berikan bukan untuk membinasakan kita, tapi lebih ke untuk menjadikan pembeda
Pembeda atas apa? Di Al-Ankabut, Allah sampaikan bahwa apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Nah, jadi pembeda ini adalah pembeda atas orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Nah, artinya ada dua objek ya yang menjadi ketakutan kita sebagai manusia. Pertama itu adalah ketakutan kita terhadap dunia, artinya takut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi, dan ketakutan terhadap akhirat yang ini berhubungan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, celakanya kita nih seringkali memposisikan ini sebagai sebuah pilihan. Memilih takut pada materi atau mau memilih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada karakter-karakter orang yang percaya banget gitu sepenuh hati kepada Allah hingga dia menampikan yang namanya ikhtiar. Ya udah percaya dulu aja sih sama Allah gitu, taat dulu aja sih sama Allah, nanti juga Allah kasih rezeki gitu. Atau justru kebalikannya, ikhtiarnya sepenuh hati, mati-matian dia berusaha pakai tenaga dia sendiri. Nah, taatnya urusan nanti. Toh kalau kita nggak kerja, nggak ada yang bakal ngasih rezeki gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang keliru, atau ya seringnya kita dengarlah statement-statement yang bilang bahwa orang yang ilmu agamanya itu kuat, biasanya tuh dunianya lemah gitu. Atau sebaliknya, orang yang dunianya kuat, ilmu agamanya itu pasti lemah. Nah, pertanyaannya, apakah ketaatan yang kita sempurnakan ini selalu berbanding terbalik dengan kewaspadaan dan kekhawatiran kita? Apakah ini merupakan persimpangan rasa takut yang harus menjadi pilihan? Ini mengingatkan aku pada sebuah riwayat saat Rasulullah SAW tengah bersiap menunaikan sholat zuhur di Aspan. Sedangkan Khalid bin Walid saat itu yang belum masuk Islam tengah bersiaga dengan pasukannya di arah kiblatnya Rasulullah. Khalid dan pasukannya ini tengah menunggu waktu atau saat-saat yang lengah kaum muslimin gitu. Dan ya mereka sepakat bahwa waktu yang pas, waktu yang tepat melakukan penyerangan kepada pasukan muslimin adalah waktunya sholat kaum muslimin. Karena saat sholat, saat kaum muslimin bersujud, saat mereka ruku gitu, mereka itu tak bisa menghindar gitu dari serangan yang akan mereka lakukan secara tiba-tiba. Nah, dan Rasulullah SAW itu bukan tak gentar. Ia bukan tak mengerti psikologi pasukannya yang waktu itu belum lama dilanda kekalahan besar di Uhud. Dan Rasulullah ini tidak hadir di tengah pasukan dengan teriakan membahana untuk meminta semua pasukannya itu tetap sholat berjamaah gitu seperti sedia kala. Rasulullah itu tidak lantas menjanjikan kemenangan atas musuh mereka dengan strategi di luar nalar, seolah keajaiban itu bisa datang dan memancar dari tempat sujud mereka gitu, mengalahkan para musuh, para lawannya mereka. Ya, memang betul Allah menghadirkan kekuatan supranatural di Badar. Kalau teman-teman ingat ceritanya, kan pasukan itu jumlahnya tidak berimbang ya, sangat jauh. Waktu itu jika pasukan muslim melempar panah, sebetulnya bukan mereka yang sesungguhnya melempar, walakinnallaha rama, Allah lah yang melempar. Jika mereka melepas pedang ke arah musuh, kulit lawannya itu telah tertebas sebelum pedang sampai ke permukaan kulitnya. Kepalanya musuh tuh telah mengucurkan darah loh gitu sebelum benda apapun tuh mendarati kepalanya mereka. Tapi tentu ini tidak datang dalam ketiba-tibaan, dalam kelenggangan, dalam ketidakwaspadaan. Allah tuh seperti tengah menguatkan apa yang diinginkannya. Ya berupayalah dahulu gitu dalam logika manusiamu, dalam pembendaharaan strategimu gitu, dalam taktik pencegahanmu, dalam panduan-panduan ilmu. Setelah lengkap, tuntas, komplit seluruh niatmu, usahamu gitu, maka Allah akan hadirkan pertolongan. Nah, mengerti bahwa sholat ini membuka celah serangan musuh, Rasulullah tuh galau pada saat itu. Gak mungkin nih untuk melakukan sholat seperti sholat mereka pada umumnya, pada waktu-waktu yang normal gitu, hinggalah turun malaikat Jibril di antara sholat zuhur dan asar itu memberikan jawaban Allah atas rasa khawatirnya Rasulullah.
Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, hendaklah sekelompok dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu ini sujud, telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah kamu bersiap siaga dan menyandang senjata. Jawaban ini tuh terasa melegakan bagi Rasulullah, gitu, datang di waktu yang sangat tepat ketika Rasulullah mau melaksanakan sholat. Dan Rasulullah memerintahkan pada sahabatnya untuk menyandang senjata, lalu membariskan mereka di belakangnya menjadi 2 saf, 2 kelompok yang berjaga bergantian tanpa membatalkan sholat mereka. Meski 2 kelompok ini bergantian berjaga, mereka menyelesaikan sholat dengan salam bersama-sama. Kita kemudian mengenal tuh sebagai sholat khauf. Jadi sholat yang dilakukan saat peperangan, saat dalam kondisi takut yang sangat hebat. Peristiwa ini tuh harusnya mengembalikan kejernihan pikiran kita dalam tataran manusiawi sekaligus spirit ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak ada yang perlu dipertentangkan antara kekhawatiran fisik dan ketunduk pasrahan kita kepada Allah. Sampai kapanpun kita selalu akan ada di persimpangan rasa takut. Satu jalan menuju ketakutan kita kepada materi dunia, kaitannya dengan rasa sakit, kematian, kalah, gagal, rugi, jatuh gitu. Satu lagi ini menuju ketakutan kita kepada pencipta kita, atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada tuh bahasa kita harus memilih yang mana, karena 2 ketakutan ini tuh akan selalu hadir dan harus kita jalani dua-duanya secara bersamaan. Dan sebaik-baik rasa takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan adalah ketakutan terhadap zat yang menciptakan kita dan alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang yang takut kepadanya akan memperoleh balasan ampunan dan pahala yang mulia, besar, dan syurga. Itu disebutkan oleh Allah di banyak firman-Nya. Itu saja pembahasan kita pada episode ini. Semoga ada kebaikan yang bisa teman-teman ambil dari obrolan kita hari ini. Akhir kata, terima kasih sudah bersedia mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku Desi dari Lewat Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.